Oke, selamat datang semuanya di Laboratorium Mekanika Fluida. Saya Ganes Aditya Pratama, Teknik Sipil 2017. Di sini selaku penanggung jawab asisten praktikum modul ini. Dan di sebelah saya ada rekan asisten. Ya, halo, nama saya Rizal Firdaus, Teknik Sipil 2017. Di sini selaku asisten praktikum. Lalu ini ada asisten selanjutnya. Nama saya Adelia Asmi, Teknik Lingkungan 2018 sebagai asisten praktikum. Pada kesempatan kali ini kita akan menjalani praktikum modul H07, yaitu kehilangan tekanan atau energi pada aliran dalam pipa melalui lengkungan, perubahan penampang, dan katup. Dengan tujuan praktikumnya Adalah menentukan koefisien energi dari lengkungan, perubahan penampang, dan katup pada pipa. Selamat menyaksikan semuanya. Ini dia alat yang diperlukan untuk menjalani praktikum. Ini adalah meja hidrolika yang berfungsi sebagai suplai dan pembuangan air, dan yang ini adalah perangkat peraga kehilangan energi pada aliran melalui pipa. Perangkat peraga ini terdiri dari 13 komponen alat. Ada pipa untuk aliran masuk air, 8 buah manometer untuk membaca tinggi muka air atau head, pompa tangan untuk menambahkan tekanan pada manometer jika diperlukan, lubang keluar masuk udara untuk mengeluarkan atau memasukkan udara dari dan ke manometer, dial reading untuk membaca tekanan aliran air, dan ada katup untuk mengatur keluarnya aliran air. Pada praktikum ini, kita akan membaca ketinggian air pada 8 manometer, yang mana manometer 1 dan 2 untuk mengukur pada lengkung berjenjang atau mitre, manometer 2 dan 3 pada pembesaran penampang atau expansion, manometer 3 dan 4 pada pengecilan penampang atau contraction, manometer 4 dan 5 pada lengkung panjang atau large band, manometer 5 dan 6 pada lengkung pendek atau small band, manometer 6 dan 7 pada lengkung 45 derajat, dan terakhir manometer 7 dan 8 pada lengkung siku atau elbow. Oke, pertama kita nyalakan suplai aliran di meja hidrolika. Kemudian kita buka katup debit aliran sehingga aliran air dapat masuk. Lalu dapat dilihat di sini manometernya mulai terisi dengan air. Kemudian kita tutup katup pengatur udaranya sehingga di manometer penuh terisi air, tidak ada gelembung udara, sehingga aliran air yang mengalir tidak terganggu dan data yang dibaca nantinya akan menjadi akurat. Selanjutnya, praktikan mengatur katup suplai aliran dan pengatur aliran pada alat percobaan hingga mendapatkan pembacaan manometer yang jelas. Untuk percobaan pertama digunakan flow rate sebesar 5 LPM. Kemudian, praktikan mencatat masing-masing ketinggian muka air pada manometer. Kemudian, praktikan menentukan debit air dengan cara membaca volume air yang ditampung selama satuan waktu tertentu. Pada video ini, kita menghitung waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 1 liter air. Kemudian setelah semua data didapatkan, praktikan mengulangi langkah percobaan yang sama untuk variasi data flow rate sebesar 7,5 LPM, 10 LPM, 12,5 LPM, dan 15 LPM. Setelah percobaan 1 selesai, kita bisa melanjutkan ke percobaan 2. Percobaan 2 kita awali dengan mengisi kembali manometer dengan air tanpa menyisakan gelembung udara. Setelah itu, kita dapat mengatur katup pengatur aliran air sehingga dapat dilihat di dial menu yang menunjukkan pressure, nilai-nilai tekanan yang terjadi. Selanjutnya, kita perlu membaca debit aliran air yang terjadi dengan prosedur yang sama pada percobaan sebelumnya, yaitu dengan membaca volume air yang ditampung selama satuan waktu tertentu. Pada video ini, kita menghitung waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 1 liter air. Praktikan mengulangi langkah percobaan yang sama untuk variasi data tekanan sebesar 10, 12, 14, 16, dan 18. Setelah melakukan percobaan, kita dapat melanjutkan ke pengolahan data. Data yang kalian dapat dari percobaan 1 adalah diameter pipa, debit aliran air, volume air dalam waktu tertentu, serta head air. Sedangkan dari percobaan 2 kalian mendapatkan data tekanan aliran air dan volume air dalam waktu tertentu. Pengolahan data ini ditunjukkan untuk menentukan nilai koefisien kehilangan energi dengan variabel bebas debit dan tekanan, hubungan head loss dengan kuadrat kecepatan aliran, dan hubungan tekanan dengan kuadrat kecepatan. Tabel pertama dan kedua yang perlu kalian buat adalah tabel data hasil praktikum untuk percobaan 1 dan percobaan 2 sebagai berikut. Seluruh data pada tabel ini didapat dari hasil praktikum. Tabel ketiga yang perlu kalian buat adalah tabel pengolahan data koefisien kehilangan energi
dari percobaan 1 sebagai berikut. Nilai yang perlu kalian tentukan di tabel ini adalah head loss aliran, yang merupakan nilai selisih head di hulu dan hilir. Kemudian debit aliran, ini kalian dapat dari membagi volume terhadap waktu. Kemudian luas penampang, menggunakan rumus luas lingkaran dengan diameter pipa terkait. Lalu ada kecepatan aliran, dari debit dibagi luas penampang, dan kuadrat kecepatan dari menguadratkan kecepatan aliran. Selanjutnya kalian perlu membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara head loss dengan kuadrat kecepatan aliran. Dari grafik ini, kalian akan mendapatkan nilai Y sama dengan BX plus C, di mana nilai B menurut regresi linear merupakan jumlah dari X dikali Y dibagi X kuadrat, atau sama dengan head loss dibagi kuadrat kecepatan. Berdasarkan persamaan head loss di bawahnya, nilai yang belum diperhitungkan untuk menentukan koefisien adalah 2 kali percepatan gravitasi. Maka dari itu, persamaan koefisien kehilangan energi praktikum adalah 2B dikali G. Setelah itu, kalian tentukan kesalahan relatifnya berdasarkan nilai koefisien literatur yang diberikan menggunakan persamaan berikut. Tabel ketiga dan grafiknya perlu kalian buat untuk masing-masing pipa lengkung, karena adanya perbedaan nilai head loss yang mengartikan bahwa koefisien kehilangan energi di tiap lengkung berbeda. Lalu selanjutnya tabel keempat yang perlu kalian buat adalah tabel pengolahan data koefisien kehilangan energi dari percobaan 2 sebagai berikut. Melengkapi data di tabel ini mengharuskan kalian menghitung nilai debit aliran, luas penampang, kecepatan aliran, dan kuadrat kecepatan aliran yang cara menghitungnya sudah dijelaskan oleh Ganesh tadi. Kalian juga perlu membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan dengan kuadrat kecepatan aliran. Dari tabel tersebut, kalian akan mendapatkan nilai B, juga dari Y sama dengan BX plus C. Namun untuk perhitungan koefisien kali ini, kalian cukup membagi nilai 2B dengan 1000. Setelah itu, menggunakan nilai koefisien literatur yang sudah diberikan, kalian tentukan nilai kesalahan relatifnya. Tabel keempat dan grafiknya cukup kalian buat 1.